Selamat malam semuanya. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil PPT atau makalah kami dengan mata pelajaran pengantar manajemen. Sebelumnya kami ada 4 orang dalam satu kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Aldi Lumbandraja, yang kedua Agnes Teresa Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir Dika Sinaga. Judul materi yang akan kami presentasikan pada mata kuliah pengantar manajemen ini adalah lingkungan dan budaya organisasi. Ini adalah diskusian agenda yang akan kami bahas pada materi ini. Yang pertama ada pengertian lingkungan dan budaya organisasi, yang kedua budaya dan subbudaya, yang ketiga lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Lingkungan organisasi adalah kekuatan-kekuatan ekonomi, budaya, dan budaya politik yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Budaya organisasi ialah sekelompok persepsi dan pandangan secara umum mengenai suatu hal tertentu yang diyakini oleh setiap anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu budaya organisasi. Yang pertama ada observable culture dan yang kedua yaitu core culture. Macam-macam lingkungan organisasi. Yang pertama ada lingkungan internal organisasi dan kedua yaitu lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terjadi langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut-nadinya organisasi. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Ini adalah sistem atau rantainya. Yang pertama yaitu pemilik organisasi atau owner, yang kedua tim manajemen atau board of manager of director, yang ketiga lingkungan fisik organisasi atau physical work environment, yang terakhir yaitu para anggota atau para pekerja atau employers. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan eksternal terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro atau khusus. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar, pemerintah. Lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal makro meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Berikut adalah contoh studi kasus. Didirikan oleh Kusnan dan Rusdi Kirana, perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Rudi sering melakukan pertemuan informasi dengan para karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji oleh karyawannya. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan terima kasih. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.